Imam Asy'ari baca Quran, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, rahman rahim, maha kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim, maha berilmu, maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Latifun khabir, rahman rahim. Udah. Azizun hakim, udah. Tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sehingga para ulama menyebutkan salah satu sebab penyimpangan seseorang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala mereka mengagumkan akal-akal logika mereka dari dalil Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, umumnya firqah-firqah yang ada yang menyimpan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berlogika dalam beragama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, maka semua kelompok-kelompok yang ada yang terpecah belah di dalam agama ini, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengedepankan akal logikanya dari nas-nas Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sesungguhnya zaman rahmatullah ini adalah merupakan di antara sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang munafik. Tatkala Nabi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka hujjah dan burhan, mereka kemudian menolak dari dalil tersebut dan berbangga dengan ilmu yang mereka miliki sebagai bentuk pertentangan mereka terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul dan nabi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-83, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Yang artinya zaman rahmatullah, dan ketika datang kepada mereka para rasul yang menerangkan hujah kepada mereka, mereka justru condong dan berbangga dengan ilmu yang mereka miliki, dan mereka pun dibinasakan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mereka mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang merendahkan dalil Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan ada sosok kiai, tokoh masyarakat yang menukil ayat-ayat Quranul Karim, kemudian di akhir nukilannya dia mengatakan sesungguhnya tidak ada satupun ayat yang menjelaskan Allah itu ada. Maka ini adalah merupakan bentuk di antara orang-orang yang mengedepankan akalnya zaman rahmatullah. Di antara sebab kebinasaan, di antara sebab seseorang itu sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala mereka mengedepankan akal-akalnya, logika-logikanya, bermain kata-kata. Untuk apa zaman rahmatullah? Agar mereka ini menyesatkan umat manusia dan mereka berbangga dengan ilmunya. Dengan pedenya dia menyampaikan hal tersebut, dengan bangganya dia menyampaikan hal tersebut, hal yang berbau dengan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia. Beliau kemudian mengatakan, "Lau kana din bil ra'yi, lakana asfalul khuf aula bil mashi min ala. Wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffaihi." Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Yang artinya zaman rahmatullah, andaikan agama itu dibangun di atas fondasi akal, maka tentunya alas khuf lebih utama dibersihkan dari atasnya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh bagian zahir khuf atau alas khuf tersebut. Sehingga zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, siapa saja yang beragama di atas logika, yang beragama mengedepankan akalnya, maka dia pasti sesat sebagaimana sesatnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbangga dengan ilmu yang mereka miliki, mereka berbangga dengan titel-titel yang mereka miliki, padahal apa yang mereka logikakan, apa yang mereka sampaikan adalah merupakan kekufuran, merupakan di antara sebab seseorang itu sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'udzu billahi min dzalik.